Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faza Sania Putri dari Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatul Jakarta semester 4. Nah, video kali ini bertemakan kelas bahasa Indonesia. Kenapa dinamakan kelas bahasa Indonesia? Karena nantinya di video-video ini akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Oke, baik. Langsung aja kita membahas materi yang pertama, yaitu mengenai kata benda. Apa sih kata benda itu? Nah, kata benda atau disebut dengan nomina adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda yang bersifat abstrak maupun konkret. Nah, biasanya mengacu pada manusia, benda, konsep, ataupun pengertian. Nah, apa aja sih ciri-cirinya itu? Yang pertama itu dapat diperluas. Maksudnya, diperluas makna dari kata yang digunakan. Biasanya dengan menambahkan kata hubung, seperti kata yang, diikuti dengan kata sifat. Contohnya, sepeda yang cantik, buku yang mahal. Lalu yang kedua dapat diingkarkan dengan kata bukan. Maksudnya, bisa ditolak dengan kata bukan, tapi nomina tidak bisa diingkarkan dengan kata tidak. Contohnya itu seperti bukan saya, bukan rumah. Lalu ciri yang ketiga yaitu menduduki suatu jabatan pada kalimat sebagai subjek dan objek. Nah, maksudnya itu adalah ketika ada satu nomina dan diikuti kata kerja, maka bisa diakhiri dengan nomina juga. Contohnya, Aisyah membeli baju. Nah, ciri yang keempat itu bisa mengalami reduplikasi. Maksudnya bisa menjadi kata ulang atau berbentuk banyak. Contohnya mobil-mobil. Nah, ciri yang kelima itu bisa mengalami pemajemukan. Dapat berupa kata majemuk, tetapi tetap disebut sebagai nomina. Misalnya adalah bawah tanah, uang muka. Nah, kata benda ini kan ada dua ya kan? Yaitu konkret dan abstrak. Apa sih perbedaan keduanya itu? Jadi, kata benda konkret itu sebuah kata yang dapat diamati oleh panca indera kita. Contohnya itu ada batu, motor, pohon, rumput, ikan, ayam, bunga, dan sebagainya. Sedangkan kata benda abstrak yaitu sebuah referensi yang masih berupa konsep. Contohnya itu seperti kejahatan, bakat, ilmu, kesenian, janji, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang identifikasi diri. Identifikasi diri itu berkaitan dengan nama diri. Apa sih nama diri itu? Jadi, nama diri ialah nama untuk menyebut seseorang, benda, tempat tertentu, dan lain-lain. Sesuai dengan EYD, nama diri dituliskan dengan huruf awal kapital, tetapi nama jenis dituliskan dengan huruf awal kecil saja. Lalu ada nama keluarga dengan gelar kekerabatannya. Menurut CR, kata sapaan adalah kata-kata yang digunakan untuk menyapa, menegur, ataupun menyebut orang yang kita ajak bicara. Contohnya, sapaan nama keluarga secara lengkap yaitu Bapak, Ibu, lalu secara tidak lengkap seperti Mbak, Pak, Bu. Lalu kata kekerabatan dan ditambah nama diri ada Bu Tuti, Bu Dewi. Lalu kata kekerabatan dengan jabatan seperti Pak Dekan, Pak Rektor, ataupun Pak Lurah. Selanjutnya, karakteristik nama diri dan keluarga. Menurut Widodo dan kawan-kawan, nama diri merupakan sebuah produk sosial. Artinya, nama berasal dari norma, konvensi sosial, semangat kebersamaan, mitos, dan seleksi kultural yang muncul dari pemberi nama. Misalnya, itu dari unsur agama, ada namanya Muhammad ataupun Ahmad. Lalu unsur flora dan fauna seperti Dewi Melati. Unsur urutan kelahiran anak seperti Dwi Susanti yang artinya dia anak kedua. Lalu, nama teman sejawat dengan status sosial. Teman sejawat atau bisa kita sebut dengan teman sebaya adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang berada pada usia dan tingkat kedewasaan yang kurang lebih sama. Status sosial
adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dan berpengaruh pada kehidupannya baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Lalu ada nama teman sejawat dengan pangkat akademik. Menurut Ahmad, menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu menganggap penulisan gelar pada nama merupakan hal yang sangat penting dan bisa mengangkat derajat seseorang. Misalkan D1 yaitu profesional ahli pertama, D2 profesional ahli muda, D3 profesional ahli madya, dan D4 itu sarjana sains terapan. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang kalimat sapaan. Apa sih kalimat sapaan itu? Jadi, kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan saat kita bertegur sapa dan berinteraksi dengan orang lain. Biasanya merupakan kalimat tanya atau kalimat seru sederhana. Nah, ciri-cirinya ada yang pertama, tidak memiliki perbendaharaan kata sendiri, tetapi memakai kata-kata dari perbendaharaan kata itu sendiri. Contohnya kata bu, yaitu bentuk dari kata ibu. Lalu ciri yang kedua, menyapa orang dan biasanya diakhiri tanda baca seru atau tanda tanya. Nah, kalau kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua, tentunya diucapkan menggunakan nada bicara yang rendah dan sopan agar terbilang menghormati. Nah, sedangkan kalimat sapaan untuk teman sebaya bisa diucapkan boleh memakai kalimat sehari-hari. Kita lanjut masuk ke materi yang keempat, tentang dialog, prolog, epilog. Apa sih beda dari ketiganya itu? Nah, ayo kita bahas. Jadi, prolog bisa disebut sebagai kata pembuka, adalah penjelasan singkat mengenai alur dan karakter dalam sebuah cerita. Lalu, kalau dialog itu adalah percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih yang dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan epilog adalah bagian penutup sebuah karya sastra yang berfungsi menyampaikan intisari cerita atau juga bisa disebut sebagai penutup sebuah cerita. Oke, kita lanjut materi selanjutnya tentang membaca. Apa sih membaca itu? Nah, jadi membaca adalah suatu kegiatan memahami teks bacaan atau tulisan dengan tujuan agar memperoleh informasi dan makna yang terkandung dari teks yang kita baca. Nah, syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama itu, tahu mengapa kita membaca. Maksudnya, kita harus tahu dan sadar mengapa kita membaca. Alasan kita membaca pasti ingin mencari informasi maupun menikmati bacaan yang kita baca. Lalu syarat yang kedua yaitu memahami apa yang dibaca. Kita harus paham apa yang kita baca, jangan asal sekedar membaca saja. Yang ketiga yaitu menguasai kecepatan membaca. Misalnya, dalam membaca cepat, supaya waktu membaca kita menjadi lebih efektif, tidak perlu berlama-lama. Hanya sekilas saja, tapi kita sudah bisa mengerti bacaan dengan cepat. Lalu yang keempat, syaratnya mengenal media cetak, contohnya seperti ada majalah, surat kabar, atau media grafika seperti komik, kartun, dan lain-lain. Selanjutnya, materi membaca petunjuk. Petunjuk itu suatu ketentuan yang memberi arahan kepada seseorang yang berfungsi untuk memberitahu dan membimbing tentang bagaimana sesuatu itu harus dilakukan dengan baik. Contohnya dari membaca petunjuk seperti melakukan sesuatu, misalnya petunjuk membuat makanan, terus memahami petunjuk penggunaan obat batuk, seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang tata cara membaca puisi dan teks. Pertama, kita bahas definisi puisi.
Puisi itu adalah karya sastra yang memiliki rima, irama, dan disusun dalam bait dan larik, yang biasanya mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair melalui kata-kata yang indah. Lalu definisi prosa, yaitu karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas, yang tidak terkait oleh rima dan irama selayaknya puisi, dan biasanya itu disajikan dengan teks naratif. Contohnya prosa itu ada dongeng, cerita rakyat, novel, biografi, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana nih tata cara membaca puisi? Hal yang berkaitan dengan teknik membaca puisi yaitu yang pertama ada interpretasi. Maksudnya adalah kemampuan dalam menafsirkan atau mengartikan kata, simbol, ataupun lambang yang digunakan oleh penyair di dalam puisinya. Lalu yang kedua ada teknik vokal yang berkaitan dengan kejelasan suara seperti intonasi, jeda, artikulasi, dan pernafasan. Yang ketiga itu penampilan, yaitu ekspresi dan bahasa tubuh yang digunakan dalam membaca puisi. Nah, materi berikutnya mengenai huruf tegak bersambung. Mulyana mengatakan bahwa pengertian menulis tegak bersambung atau menulis halus adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung, dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Tulisan tegak bersambung itu yang benar tidak sekedar rapi dan indah, tetapi juga mudah dibaca. Nah, lalu langkah-langkahnya dalam menulis tegak bersambung yaitu yang pertama, pensil dipegang dengan tegak dan tidak miring ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, huruf yang dituliskan sesuai dengan bentuk huruf tegak bersambung. Misalnya, bagaimana bentuk huruf A besar, A kecil, Y besar, B kecil, dan seterusnya. Yang ketiga, ukuran setiap hurufnya ditulis dengan tepat. Lalu yang keempat, menuliskan huruf dengan tegak lurus, tidak miring, tidak ke kanan, tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Berikut ada contoh penulisan huruf tegak bersambung. Materi berikutnya tentang ringkasan. Ringkasan itu adalah salah satu bentuk penyajian ulang atau reproduksi karya secara singkat yang bertujuan agar pembaca dapat memahami gagasan sebuah karya tulis serta pikiran penulis secara sistematis. Nah, perbedaan antara ringkasan dengan ikhtisar ialah kalau ringkasan itu mengambil hampir seluruh bagian dari teks asli secara sebanding atau proporsional. Sedangkan kalau ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu dari teks asli. Sedangkan bagian yang lain belum tentu digunakan. Lalu langkah-langkah menyusun ringkasan, yang pertama itu membaca. Nah, pada langkah ini itu pembuat ringkasan harus membaca dan mengkaji secara seksama bahan bacaan yang hendak dirangkum. Lalu yang kedua, menyeleksi, yang bertujuan untuk memilah-milah bagian inti dan bukan inti, menyeleksi ide pokok dan ide penjelasnya. Ide-ide pokok penulis dikumpulkan untuk dijadikan dasar bagi penulisan rangkumannya itu. Lalu yang ketiga, menulis. Setelah ide-ide pengarang kita kumpulkan, kemudian kita tulis ulang dalam wujud yang lebih singkat, yang berbeda dari wujud semula, tanpa mengganggu keutuhan dan keaslian maksud penulisan aslinya. Lalu yang keempat, membandingkan. Maksudnya itu membandingkan hasil ringkasan kita dengan teks aslinya. Lalu yang kelima, inti bacaan direproduksi dengan bahasa sendiri. Oke, kita lanjut aja ke materi berikutnya mengenai parafrase. Parafrase itu adalah pengungkapan kembali suatu informasi ke dalam bentuk lain dengan bahasa sendiri, namun tidak mengubah makna atau pengertian awal. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, membaca dengan cermat bacaan yang akan kita parafrasekan. Lalu yang kedua,
menulis kalimat inti dari bacaan. Yang ketiga, mengembangkan kalimat inti yang telah diperoleh menjadi gagasan pokok. Lalu yang keempat, menyampaikan gagasan tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Yang kelima, menggunakan kata bersinonim. Dan yang keenam, mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Lalu yang ketujuh, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Lalu contoh parafrase. Lanjut ke materi tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Kalau surat pribadi adalah surat yang bersifat personal atau tidak resmi, bebas, menggunakan bahasa sehari-hari, dan berisi masalah-masalah pribadi. Nah, macam-macam surat resmi yaitu ada surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat panggilan atau surat undangan, lalu surat edaran. Lalu karakteristik atau ciri-ciri surat resmi. Yang pertama itu, surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Lalu yang kedua itu, surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, serta isinya mudah dipahami. Dan yang ketiga itu, surat resmi menggunakan bahasa tersurat atau eksplisit. Yang keempat, surat resmi memiliki kop surat yang menyebutkan pihak yang berisi informasi pihak yang menerbitkan surat resmi tersebut. Yang kelima, di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. Yang keenam itu, surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus pada bagian pihak yang bertanda tangan. Nah, kalau ciri-ciri surat pribadi adalah yang pertama itu, isi surat bersifat pribadi. Yang kedua, tidak menggunakan kop surat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan boleh tidak resmi atau bahasa sehari-hari. Yang keempat, salam pembuka dan penutup bersifat tidak formal. Lalu gaya penulisannya lebih bebas. Materi selanjutnya tentang formulir dan kwitansi. Formulir itu adalah secari kertas yang memiliki ruang yang terformat dan diisi oleh penggunanya. Kalau kwitansi adalah sebuah dokumen atau berkas yang menjadi alat bukti atas transaksi pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, kemudian diserahkan kepada pemberi uang. Lalu jenis-jenis formulir ini, yang pertama menurut sumbernya. Ada formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Ada juga formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Lalu formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Nah, yang kedua itu menurut tujuan penggunaannya. Ada formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Nah, kalau macam-macam formulir itu ada dua. Yang pertama, formulir intern, yaitu formulir yang digunakan di dalam lingkungan sebuah kantor antara para pengawas, pegawai, dan wakil-wakil sebuah perkantoran. Lalu yang kedua itu ada formulir ekstern, yaitu formulir yang digunakan dalam lingkungan kantor yang mana formulir tersebut dikirimkan kepada para langganan. Nah, kalau jenis-jenis dan macam-macam kwitansi, yaitu ada kwitansi transaksi produk, kwitansi bukti pembayaran, juga ada kwitansi transfer uang, lalu ada kwitansi cash receipt, dan kwitansi serah terima uang. Materi terakhir kita adalah tentang naskah pidato. Pidato itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang.
dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya itu, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Nah, langkah-langkah menyusun naskah pidato itu yang pertama, kita menentukan topik. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan. Yang kelima itu menyusun naskah pidato. Yang keenam, menyunting naskah pidato. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato itu ada yang pertama, pendahuluan atau pembukaan yang berisikan sambutan, ucapan terima kasih, ucapan syukur, dan kalimat sapaan. Lalu yang kedua itu isi, berisikan permasalahan atau inti pidato yang ingin disampaikan. Yang ketiga itu penutup, yang berisikan harapan dari penulis atau orator kepada pendengarnya. Oke teman-teman, itu aja materi yang sudah dibahas pada video kali ini yang bertemakan kelas Bahasa Indonesia yang sudah saya paparkan dari materi pertama hingga materi terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.